Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan penugasan data raya dan pemrograman. Kelompok kami beranggotakan 6 mahasiswa dari Prodi Biologi A 2021 dengan nama dan NIM tertera. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait Pascal, localhost, SAM, dan sistem software. Pascal merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering digunakan untuk belajar algoritma dan pemrograman bagi pemula, terutama di bidang akademis. Nama Pascal sendiri diambil dari ahli matematika asal Prancis dari abad pertengahan, yaitu Blaise Pascal. Bahasa pemrograman Pascal dikembangkan oleh Nicholas Swift pada tahun 1970 dan mencapai puncak populernya di era 1970 hingga awal 1990-an. Bahasa Pascal ini menerapkan konsep prosedural dan struktur programming yang baik sehingga pas untuk belajar konsep programming. Perintah Pascal ini mirip dengan bahasa Inggris yang sering digunakan, yaitu begin, while, read, dan end. Lalu ada fitur-fitur dari bahasa Pascal, yaitu biasa digunakan untuk belajar pemrograman dan untuk membuat aplikasi komersil, yaitu diantaranya ada tipe data bawahan yang memiliki tipe data standar yang umum terdapat dalam bahasa pemrograman seperti integer, boolean. Lalu tipe data bentukan membolehkan kita untuk membuat tipe data bentukan yang didefinisikan secara sendiri. Lalu memiliki beragam struktur data yang menyediakan beberapa struktur data seperti record, file, dan set. Ya, kemudian ada aturan tipe data yang ketat. Nah, Pascal ini umumnya membatasi menggunakan tipe data secara ketat, yang mana kita hanya bisa menggunakan variabel untuk satu tipe data saja, yang data tersebut dideklarasikan terlebih dahulu. Kemudian mendukung struktural programming, yaitu dirancang secara konsep pemrograman yang struktur dan mendukung subprogram melalui fungsi dan prosedur. Lalu kemudian ada sederhana dan ekspresif, yang banyak digunakan dengan menggunakan perintah bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Lalu ada mendukung pemrograman objek, yang walaupun tidak hanya dibahas, tetapi Pascal juga mendukung pemrograman berbasis objek. Di antaranya yaitu ada compiler Pascal. Nah, aplikasi ini merupakan compiler Pascal yang terus dikembangkan hingga sekarang secara sukarela oleh berbagai programmer dari seluruh dunia. Pascal ini dapat digunakan secara gratis dan bisa diinstal langsung ke dalam sistem operasi modern tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Nah, di sini merupakan tampilan utama dari aplikasi Pascal. Lalu kemudian di sini ada contoh dari program Pascal, yaitu menghitung luas segitiga. Bisa dilihat di layar biru ini, dari program tersebut dapat ditentukan 3 variabel yang dideklarasikan, yaitu alas, tinggi, dan luas semuanya, yang menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu pada bagian main program tersebut dicetak kalimat perintah masukkan alas dan tinggi yang nantinya akan memasukkan lewat keyboard saat program berjalan. Nah, perintah ini mencetak output menggunakan kata kunci write dan untuk menerima inputan menggunakan perintah read. Setelah mendapatkan dua nilai alas dan tinggi, selanjutnya kita menghitung luas segitiga dan memasukkan rumus setengah kali alas kali tinggi. Lalu kemudian kita tampilkan hasilnya. Nah, di sini merupakan tampilan dari hasil pemrograman Pascal. Ketika di running akan tampil seperti ini. Nah, lalu ada perintah masukkan alas. Kita masukkan alas misalkan 2. Lalu masukkan tinggi, masukkan angka 5. Nah, kemudian tekan enter. Nanti akan muncul hasilnya, yaitu luas segitiga sama dengan 5. SHARM adalah web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross-platform seperti Windows dan Linux. Semua diperlukan untuk mengelola website tersedia di SHARM seperti Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Meski program di dalamnya lengkap, SHARM tetap merupakan web server yang sederhana dan juga ringan. Nama SHARM merupakan singkatan dari X untuk cross-platform, A untuk Apache, M untuk MySQL, P untuk PHP, dan P untuk Perl.
Fungsi Sham yang pertama itu setting database php-admin. Dengan menggunakan Sham, kita bisa mengakses halaman php-admin. Sama seperti saat menggunakan hosting atau VPS, pasti akan membutuhkan php-admin untuk mengedit, menghapus, menambah database, dan menambahkan user. Di Sham juga bisa melakukan hal yang sama. Bedanya di Sham tidak perlu khawatir terjadi error database karena semua perubahan yang dilakukan hanya pada server lokal komputer. 2. Install WordPress offline. Sham berguna untuk menjalankan Apache, MariaDB, dan PHP pada localhost atau komputer tanpa harus ada koneksi internet. Dengan adanya Sham, akan mempermudah pekerjaan frontend dan backend developer, karena mereka dapat melakukan testing pada program sebelum nantinya akan di-upload ke server online website. Dan yang terakhir yaitu ketiga, untuk menjalankan Laravel pada komputer. Laravel adalah salah satu framework PHP yang dipakai untuk mempermudah developer dengan mengembangkan website. Dengan menjalankan Laravel pada localhost komputer menggunakan Sham, kita jadi lebih mudah untuk memodifikasi script dan membuat fitur baru website tanpa harus takut merusak kode inti website yang ada di server. Apache adalah perangkat lunak sumber terbuka yang menjadi alternatif dari server web Netscape. Seperti HTTP, Apache atau server web atau www, Apache merupakan server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Apache dikembangkan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang di bawah naungan Apache Software Foundation. Selanjutnya ada MySQL, adalah singkatan dari My Structured Query Language. Program ini berjalan sebagai server menyediakan multi-user mengakses ke sejumlah database. MySQL umumnya digunakan oleh perangkat lunak bebas yang memerlukan fitur penuh sistem manajemen database seperti WordPress, PHP-BB, dan perangkat lunak lain yang dibangun pada perangkat lunak LAM. Ia juga digunakan dalam skala sangat tinggi World Wide Web, termasuk produk-produk Google dan Facebook. PHP adalah bahasa pemrograman script yang banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. Walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain, contoh terkenal dari aplikasi PHP ini adalah PHP-BB dan MediaWiki, yaitu software di belakang Wikipedia. Selanjutnya, komponen penting pada Sham. Yang pertama itu ada config. Pada menu config, kita bisa melakukan beberapa konfigurasi dasar untuk penggunaan Sham, seperti mengganti editor dan browser. Kedua, itu ada netstat. Netstat ini sering digunakan untuk memastikan apakah ada program atau aplikasi lain yang menggunakan port default Sham. 3 itu ada shell. Menu shell pada Sham digunakan untuk menampilkan command prompt pada Windows. Fungsinya untuk melakukan konfigurasi web server atau memperbaiki error pada web server. Yang keempat ada Explorer. Explorer ini merupakan tombol shortcut untuk menuju ke lokasi instalasi Sham. Nah, ketika kita klik icon Explorer, maka akan diarahkan ke lokasi file instalasi Sham. Nah, selain keempat tadi, berikut ada komponen lain dari Sham. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Sham. Yang pertama ini adalah htdocs. Htdocs adalah sebuah folder yang digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas seperti PHP, HTML, dan script lain yang digunakan dalam sebuah halaman website. Nah, secara kapasitas penyimpanan, Sham ini tergantung dari seberapa besar kapasitas hard disk dari laptop atau komputer kita. Sedangkan bila menggunakan hosting online, maka tergantung pilihan waktu membeli sebuah hosting. Nah, di sini ada tampilan dari folder htdocs. Cara membukanya gampang banget, kita tinggal mengklik bagian local disk C, lalu kita buka file Sham, kemudian akan muncul beberapa file seperti ini. Nah, di antara file ini akan muncul file htdocs. Selanjutnya, yang kedua itu ada php-admin. Nah, php-admin ini adalah sebuah tempat yang digunakan untuk mengelola database MySQL yang berada di komputer atau laptop. Untuk mengakses php-admin ini, kita bisa membuka browser
internet kita, boleh Mozilla atau Chrome, lalu ketik halaman http://localhost/phpmadmin. Nah, seperti tulisannya nanti akan muncul seperti ini. Nah, phpmadmin ini tuh untuk membuat konfigurasi ya versi PHP-nya. Dan yang terakhir ini ada control panel. Nah, control panel ini adalah sebuah layanan untuk mengolah SHAM, baik itu mengontrol yaitu start atau stop SHAM, serta layanan servis lainnya. Nah, secara online di dalam hosting atau VPS itu dikenal cPanel. Nanti kita tampilannya akan seperti ini. Nanti tinggal kita pencet aja tombol start pada Apache dan tombol start di MySQL. Seperti itu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang localhost, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut komputer Anda sendiri ketika Anda menggunakan sebagai virtual server. Istilah localhost ini biasa dipakai karena para assign user atau biasanya kita sebut programmer, developer. Ini biasanya menggunakan komputer mereka sebagai server untuk melakukan berbagai tugas terkait pekerjaannya. Servernya yang bisa diakses di komputer secara lokal atau offline. Dan tidak bisa diakses oleh komputer lain. Jadi misalnya Anda ingin mencoba atau mengakses data dari komputer teman Anda atau kolega Anda tidak bisa karena ini bersifat lokal. Jadi ya, Anda harus memindahkan data yang ada di komputer teman Anda atau kolega Anda tersebut ke laptop Anda sendiri atau komputer Anda sendiri. Kemudian Anda baru bisa mengaksesnya. Dan ini juga bersifat offline, tidak menggunakan internet. Dan tidak bisa diakses lewat internet. Kemudian ada fungsi localhost. Fungsi localhost ini yang pertama Anda menguji kekuatan. Jadi caranya itu jika menggunakan Windows, Anda bisa menggunakan command prompt dan memasukkan ping localhost atau ping 127.0.0.1. Itu juga merupakan IP address dari localhost. Dan jika kalian masukkan ping localhost, itu akan tertera seperti gambar di bawah. Kemudian menguji program atau aplikasi web. Itu dimana developer wajib memastikan aplikasinya bisa berjalan dengan baik. Dan menggunakan loopback untuk mengujinya, developer bisa membuat koneksi ke localhost lalu menguji aplikasi di environment lokal dalam komputer atau sistem yang digunakan. Nah, jadi pendemonstrasiannya akan saya tampilkan setelah ini. Kemudian ada memblokir status. Jadi fungsi localhost lainnya yang cukup berguna adalah untuk memblokir website yang tidak ingin atau tidak boleh diakses. Loopback bisa mengamankan browser Anda sebagai misalnya memuat virus. Jadi ini juga bisa mempertahankan laptop Anda untuk dari terkena virus yang dapat membahayakan laptop Anda yang nantinya akan menjadi rusak secara internal. Baik, saat ini saya akan mendemonstrasikan cara pengaplikasian atau penggunaan localhost untuk pemrograman atau pengecekan aplikasi web. Jadi siapkan tab baru, kemudian jika Anda punya SAMP, jangan lupa nyalakan Start dan MySQL-nya agar bisa terdeteksi local folder yang ada di laptop ini. Kemudian, kita telah menyiapkan beberapa banyak pemrograman atau codingan yang digunakan untuk pembuatan aplikasi web tersebut. Nah, untuk mengecek apakah ini berhasil atau tidak, kita bisa klik localhost dengan nama folder. Karena nama foldernya gitu. Nah, jika sudah tampil seperti apa yang dimau atau sudah sesuai, berarti pemrograman atau yang codingan telah dibuat sudah benar. Dan jika tidak sesuai, bisa diubah. Kemudian dicek lagi di sini, di refresh ulang apakah bentuknya sudah sesuai apa belum. Sistem software e-health. Sistem software merupakan suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur serta mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Sistem software ini berperan sebagai sistem operasi komputer seperti Windows, Linux, dan Mac. Terdapat beberapa komponen sistem dalam software e-health, yaitu tabel data, tabel query data, form input, dan laporan data. Selain komponen yang sudah disebutkan tadi, terdapat beberapa komponen lain yang diperlukan dalam mendukung software ini. Selain komponen sistem
Yang sudah disebutkan tadi, terdapat spesifikasi sistem komputer yang dibutuhkan untuk pengoperasian software eHealth database ini, yaitu spesifikasi hardware yaitu prosesor Pentium 4, memori 512 MB, cache 512 KB, VGA memori 64 MB, HDD 40 GB, monitor 17 inch, minimal resolusi, media backup, serta printer. Sedangkan untuk kebutuhan aplikasi pendukungnya itu terdapat sistem operasi seperti Microsoft Windows, serta database. Terdapat tata cara untuk login dengan menggunakan menu eHealth software. Setelah program selesai diinstalasi, cobalah menggunakan software ini dengan melakukan prosedur login terlebih dahulu. Window Login Access Database akan muncul pertama kali saat aplikasi ini diaktifkan. Pengguna akan diminta memasukkan kode akses serta password sebelum diizinkan menggunakan keseluruhan aplikasi ini. Untuk pertama kalinya, gunakan kode akses administrator dengan password administrator. Anda akan masuk ke dalam sistem sebagai administrator, segera ganti password Anda agar tidak mudah ditiru oleh pengguna lain. Menu login akan muncul seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu ada menu patience data. Selanjutnya yaitu menu out patience data. Serta yaitu ada menu in patience data. Setelah berhasil melakukan prosedur login ini, maka window menu utama akan ditampilkan ke layar monitor. Dan selanjutnya, Anda dapat bekerja menggunakan aplikasi ini. Untuk membuat kode akses dan password yang baru, gunakan icon password dalam window menu utama untuk membuka window pengelolaan password pengguna. Jika Anda tidak memiliki kode akses dan password yang telah didaftarkan ke dalam database pengguna, maka Anda tidak akan dapat menggunakan aplikasi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.